Persiapan Pak Sukamta. Ya, terima kasih Pak Ketua yang saya hormati, pimpinan dan anggota Komisi 1 serta para narasumber. Pertama, selamat menjalankan ibadah puasa untuk yang menjalankan. Tadi saya sampai salut sebenarnya ngelihat para narasumber bisa semangat betul dalam menyampaikan paparannya di tengah hari bolong, masih 3 jam ini sampai buka puasa nanti ke depan. Tapi terima kasih Pak Ketua, hari ini kita mendapatkan gambaran yang sangat komprehensif, baik dari para narasumber, termasuk nanti mungkin disampaikan perwakilan korban nanti Pak Arsyad, yang sebenarnya kami, baik dari fraksi Partai Demokrat ataupun seluruh fraksi di Komisi 1, sebenarnya memang ini tugas kami, untuk memastikan bagaimana warga negara Indonesia bisa memiliki hak untuk mempunyai hak kebebasan berekspresi dan juga berpendapat, terutama di ranah publik dan di ranah digital. Kami juga secara khusus pengen menyampaikan terima kasih terhadap Aji dan SafeNet yang kemarin sudah bersedia hadir juga di audiensi dengan fraksi Partai Demokrat. Tapi dilemanya memang jelas, Pak. Kita ingin mentranslate atau kita ingin menerjemahkan norma dalam kehidupan sosial kita sehari-hari di dunia nyata ke dunia online, yang tadi juga disebutkan dari beberapa narasumber yang memang kompleks gitu loh. Di sisi lain, tadi juga kami menerima masukan-masukan yang kami sangat apresiasi. Pertama, harus sejalan dengan KUHP. Ini membutuhkan effort ataupun kerjasama antar lintas sektor, lintas komisi. Tapi dari pengalaman kami, Pak, itu juga belum memastikan atau belum bisa memastikan bahwa hak masyarakat untuk bisa berdaulat secara digital atau hak digital yang tadi disampaikan oleh SafeNet itu bisa terpenuhi. Karena kalau disampaikan atau dikumpulkan dari komisi untuk pelecehan seksual atau perempuan, atau misalnya dikumpulkan dari seluruh lintas komisi, ini prosesnya pasti akan memakan waktu yang lebih lama. Sedangkan yang kami lakukan di Komisi 1 adalah merespon surpres yang sudah turun untuk melakukan revisi terbatas tersebut. Itu, Pak. Tanpa mereduksi poin-poin penting tadi yang disampaikan dari Bapak dan Ibu sekalian, jika ada usulan-usulan baru atau usulan substansi baru yang akan ditambahkan. Tapi mungkin satu atau dua pertanyaan singkat, Pak Ketua. Tadi disampaikan oleh Ibu perwakilan dari AJI, karena sebelum ada usulan revisi Undang-Undang ITE kedua ini kan sempat dibuat SKB, tadi Ibu sudah sampaikan. Mungkin dalam proses implementasinya tadi Ibu sudah sampaikan banyak kekurangan. Tapi secara hitam di atas putih, secara tertulis, tadi kurang lebih yang disampaikan oleh Ibu sudah cukup happy dengan SKB tersebut. Benar, Bu ya? Kita akan happy ya. Tapi itu sudah hanya cukup. melihat kontras bagaimana sebenarnya rumusan-rumusan yang sangat longgar. Kalau begitu kami meminta, Bu, sebenarnya tadi juga disampaikan oleh Pak perwakilan dari SafeNet juga, masukan yang untuk dimasukkan dalam disandingkan dari DIM yang pemerintah itu, gitu. Kalaupun ada usulan-usulan substansi baru, kami membutuhkan masukan yang sebenarnya sudah konkret dan bisa disampaikan nanti dalam rapat kerja kami dengan dalam panja RUU ITE ini, gitu loh. Tadi disampaikan juga oleh Ibu dari AJI, ini cuma exercise saja, Bu, sebenarnya. Menyampaikan pasal 27 ayat 3 yang bisa mengkriminalisasi jurnalis dan lain sebagainya. Ini pasal-pasal yang sudah dikunci oleh KUHP kemarin, gitu loh. Dan kita di Komisi 1 juga nggak bisa sebenarnya bermanuver untuk membongkar pasal-pasal yang tadi disampaikan Pak Bobi yang nggak sinkron dengan ada undang-undang lain, yaitu undang-undang KUHP itu sendiri. Jadi bagaimana cara merumuskannya, jika tetap ingin dirumuskan dalam RUU ITE kedua ini, dalam bentuk DIM yang sudah konkret bisa disampaikan ke kami di Komisi 1. Terakhir Pak Ketua, ini pertanyaan untuk
SafeNet tadi membahas soal konten dan juga pemutusan akses terhadap internet. Nah, soal pemblokiran konten ini, Pak, ini kan menjadi isu yang sebenarnya cukup dilematis karena kita ingin memberikan kebebasan berekspresi kepada masyarakat, tapi juga social order harus bisa tetap kita jaga. Nah, banyak yang berpendapat, Pak Bapak juga menyampaikan, pemblokiran konten karena sudah menyangkut hak asasi manusia dalam berekspresi, itu lebih baik jika diatur secara formal dalam revisi Undang-Undang ITE ini. Apakah memungkinkan dan seperti apa kira-kira cara ataupun masukan konkretnya yang kami bisa sampaikan nanti pada saat rapat kerja di Panja nanti. Kurang lebih itu Pak Ketua, terima kasih. Terima kasih Pak Rizky. Selanjutnya Pak Sukamta, persiapan Bu Nurul.